Good morning, good morning, good morning. Assalamualaikum, halo semuanya, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Nah, pagi-pagi ini Richie udah sibuk di dapur. Richie mau bikin sarapan pagi buat tamu-tamu kami ya. Saya mau metik tomat dulu untuk sarapan ya pemirsa, biar seger banget dari kebun. Ini tomat-tomatnya sudah banyak sekali, seger-seger dari pohonnya. Gede-gede ini saladnya. Nanti segera panen ya, biar mereka bisa merasakan salad-salad ini. Jadi see aku fresh from garden. Fresh from the garden. Ini langsung dari kebun, segera sekali. Ini sementara Richie-nya lagi masak ya, saya nungguin aja. Kata Richie nggak usah dibantuin, jadi saya minum hot coklat aja di sini. Makannya hanya 3 orang saja, saya, Richie, dan Dalasnya enggak karena sudah sarapan. Jadi mereka itu bikin sendiri sarapannya, jadi ala-ala gitu, hanya makan roti aja. Terus kata Richie, dibuatin aja sarapan yang benar-benar ala Inggris. Ada bismillahnya, ini ring untuk makan. Bagi pemirsa yang mau, yang kemarin sudah order, tunggu saja pengirimannya, oke? Everyone's cooking some beans there. Very traditional breakfast in England. Inilah tradisionalnya sarapan Inggris sekarang. Saya mau panggil orang-orangnya kemana ini? Harus dimakan hangat-hangat. So we got beef, obviously, instead of normally they'd have bacon in England, but this is beef. Fried egg, beans, tomato, and some mushrooms, and some toast to mop it up at the end. English breakfast. English breakfast. Yes. Yeah. Anyway, go for it. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar nih sesuai lah. Thank you, Richard. Yeah, welcome. Just a little Yeah. bit on the beans and then gives it distinctive taste. Ini dari Belitung. Kalau udah gini udah termasuk makan siang nih, saya. Brunch. So Oh, later right. ya. Do you want a drink? Hot chocolate? Mau coklat enggak? Mana kocok ya? Di lemot sih, Yes. kan? Yes. Ya, nyaman ke? Binnya nyamannya? Iya. Empuk gitu. Empuk bina. What is the name? Bin. Oh, just baked baked bean. Baked beans. Sure. Namanya jamurnya. So very English then. Yeah. Could have mustard, but not. Kita cocok dengan makanan Inggris. Menciptakan dia saya. See that? Look at that. Mom is eat very fast. Oke. Alright. Yeah. Look at that. Because mom like it. Cepat bener, Mak. Normally. Kalau kartu rumah, kalau cocokan belau akan menulis kan. Yeah. So another one becoming English. Yes. Tidak ngangkat kepala dia. Ngangkat kepala dia, Pak. Kepala dia. Iyo, Mak, cepat bener. Ini cocok. Kalau Richard ini pulang ke Belitung, saya harus nyiapin ini. It takes years of training. Oh, licin semua. Masya Allah. Look at that sweetheart. Clean. I think they did enjoy that. Yes. I'll do it next Sunday. Silakan dijual. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Lovely. Beruntung kalau lukisan-lukisan di piring jadi dimakan katamu. Ya pula. Good then. Woo. Check. That's the approval. That's what we like to see. Thank you. Padahal kata orang belum gerabak benar mereka itu bertiga. Gerabak. It wasn't big, was it? It wasn't so large. I mean, sometimes you see people in cabs with twice that. Kami berkunjung ke London untuk mengajak keluarga yang datang dari Indonesia melihat langsung ibu kota Inggris. Berjalan dari Birmingham ke London dengan mobil sekitar 2 sampai 2,5 jam tergantung kondisi lalu lintas. Sesampai di pusat kota London, kami memarkir mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Kalau ingin berwisata ke London memang harus siap berjalan cukup jauh. Tapi tenang saja, karena sepanjang perjalanan kita akan disuguhi bangunan-bangunan bersejarah, taman yang indah, jalanan yang khas Inggris, serta berbagai landmark terkenal yang membuat langkah kaki terasa ringan. Kami sengaja datang lebih awal karena ingin menyaksikan salah satu tradisi paling terkenal di Inggris, yaitu Changing of the Guard, upacara pergantian penjaga kerajaan di depan Buckingham Palace. Kami sudah sampai di Buckingham Palace. Buckingham Palace sendiri merupakan kediaman resmi Raja Inggris di London dan menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Tidak heran jika area di depan istana selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai negara yang ingin melihat langsung simbol kebanggaan kerajaan Inggris. Dalam hitungan menit suasana di area ini berubah, lautan manusia ada di mana-mana. Setiap hari area di depan Buckingham Palace selalu dipadati wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk menyaksikan salah satu tradisi paling terkenal di Inggris, yaitu upacara pergantian penjaga kerajaan. Prosesi ini biasanya dimulai sekitar pukul 11 pagi dan berlangsung kurang lebih 40 menit. Upacara ini merupakan pergantian tugas antara pasukan penjaga yang sedang bertugas dengan penjaga yang baru. Tradisi militer kerajaan ini telah berlangsung selama ratusan tahun, abad 17, dan hingga kini masih menjadi simbol kedisiplinan serta kebanggaan kerajaan Inggris. Dengan seragam merah khas topi dan bulu hitam yang ikonik serta iringan musik dari marching band militer, menyaksikan Changing of the Guard bukan sekedar melihat pergantian penjaga, tapi juga merasakan langsung sejarah, tradisi, dan kemegahan kerajaan Inggris yang masih terjaga hingga saat ini. Hari ini cuaca di London sangat panas, sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu sering terjadi di Inggris karena suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Prosesi Changing of the Guard yang kami nanti tidak berlangsung secara lengkap. Tidak ada marching band maupun iringan-iringan besar prajurit seperti yang biasanya. Keputusan ini diambil demi keselamatan dan kesejahteraan para prajurit yang bertugas, kuda-kuda kerajaan, serta ribuan pengunjung yang memadati area Buckingham Palace. Dalam kondisi cuaca ekstrim, pihak Household Division memang dapat mengurangi, mengubah, atau bahkan membatalkan sebagian prosesi. Bayangkan saja mereka harus mengenakan seragam lengkap dengan topi bearskin yang ikonik sambil berdiri tegap selama berjam-jam saat gelombang panas melanda Inggris. Keselamatan personal menjadi prioritas utama. Dalam kondisi cuaca ekstrim, baik karena panas berlebih atau hujan deras maupun faktor operasional lainnya, upacara dapat diubah dan disesuaikan tanpa pemberitahuan jauh-jauh hari. Cuaca London hari ini benar-benar sangat panas. Kami melanjutkan perjalanan untuk melihat lebih banyak sudut kota London. Memang kalau ingin berwisata ke London, kita harus siap berjalan cukup jauh dari satu landmark ke landmark lainnya. Tapi serunya di setiap sudut kota selalu ada bangunan bersejarah, taman yang cantik, dan pemandangan khas London yang menarik untuk dilihat. Lihat saja di mana-mana dipenuhi lautan manusia. Ribuan wisatawan dari berbagai negara datang untuk menikmati pesona ibu kota Inggris ini. Karena umat sudah tidak kuat berjalan terlalu jauh di cuaca yang panas seperti ini, kami memutuskan untuk naik bus wisata terbuka London atau yang dikenal dengan hop on hop off bus. Bus tingkat merah ini sangat populer di kalangan wisatawan. Dari lantai atas yang terbuka, kita bisa menikmati pemandangan kota London tanpa harus berjalan kaki terus-menerus. Sambil duduk santai, kita bisa melihat berbagai landmark terkenal, dan paling praktis sistem ini adalah hop on hop off, artinya kita bebas turun di halte mana saja yang kita inginkan untuk berfoto atau berjalan-jalan, lalu naik lagi ke bus berikutnya menggunakan tiket yang sama. Jadi kita bisa menjelajahi London dengan santai sesuai keinginan tanpa harus terburu-buru. Bagi wisatawan yang baru pertama kali ke London, bus wisata ini benar-benar menjadi pilihan yang nyaman. Tidak perlu bingung mencari arah, tinggal duduk di lantai atas, menikmati angin kota London, mendengarkan informasi tentang sejarah kota melalui audio guide, dan menikmati pemandangan berbagai ikon terkenal dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dari kejauhan terlihat sebuah bangunan kaca raksasa yang menjulang tinggi dengan bentuk menyerupai pecahan kaca segitiga yang sangat tajam. Itu adalah The Shard, yang berarti pecahan kaca. The Shard merupakan bangunan tertinggi di Inggris dengan ketinggian sekitar 310 meter. The Shard merupakan salah satu ikonik modern yang paling terkenal di London, terinspirasi dari desain menara gereja tua London, tiang kapal layar di Sungai Thames, serta takan bangunan yang tampak ringan
menyatu dengan langit London. Nah, di atas bus wisata ini akhirnya kita mulai mendekati salah satu landmark paling ikonik di London. Dua menara bergaya gotik yang berdiri megah di atas sungai Thames, inilah Tower Bridge. Jembatan ini sering sekali disangka sebagai London Bridge, padahal keduanya berbeda. Tower Bridge adalah jembatan yang terkenal karena bagian tengahnya bisa terangkat untuk memberi jalan kepada kapal-kapal yang melintasi sungai di Thames. Tower Bridge mulai dibangun pada tahun 1886. Lebih dari 2.000 orang terlibat dalam berbagai tahap pembangunan termasuk para penyelam yang harus bekerja di dasar sungai Thames. Struktur jembatan menggunakan lebih dari 11.000 ton baja, sekitar 31 juta batu bata. Tower Bridge menggunakan sistem yang disebut bascule bridge. Di kedua bagian jalan di tengah jembatan bisa terangkat seperti dua sisi jangkit untuk memberikan ruang bagi kapal-kapal besar. Dulu mekanismenya menggunakan tenaga hidrolik yang digerakkan oleh mesin uap. Sekarang sistem pengangkatan sudah menggunakan tenaga listrik dan minyak. Fungsi utamanya masih sama, memberikan prioritas kepada lalu lintas sungai. Bahkan hingga sekarang Tower Bridge masih benar-benar dibuka untuk kapal yang membutuhkan jalur tersebut. Dan ketika Tower Bridge pertama kali beroperasi pada tahun 1894, jembatan ini bisa diangkat rata-rata sekitar 17 kali sehari. Sekarang frekuensinya jauh lebih sedikit sekitar 800 kali dalam setahun. Jadi dari atas bus ini kita bukan hanya sedang melewati sebuah jembatan, tapi sedang melewati salah satu bagian penting dari sejarah London yang sudah berdiri selama lebih dari 130 tahun. Seperti berada di negeri dongeng, tapi ini adalah nyata, bangunan modern dan bangunan tua menyatu. Dari atas bis juga kita bisa melihat bangunan yang terlihat seperti banteng kuno di tengah kota London. Ini adalah Tower of London. Bukan seperti menara biasa, tapi merupakan komplek benteng dan istana kerajaan yang usianya hampir 1000 tahun. Pembangunannya dimulai pada tahun 1070-an oleh William the Conqueror, tidak lama setelah penaklukan Inggris oleh bangsa Norman. Tempat ini pernah menjadi benteng pertahanan, istana kerajaan, penjara, tempat penyimpanan senjata, bahkan Royal Mint, tempat koin-koin Inggris dibuat selama berabad-abad. Tower of London juga terkenal dengan kisah-kisah kelamnya. Banyak tokoh penting dalam sejarah Inggris yang pernah dipenjarakan di sini, termasuk Anna Boleyn, istri kedua Henry ke-8 yang akhirnya dieksekusi di Tower pada tahun 1536. Dari kejauhan sudah terlihat roda raksasa yang menjulang di tepi sungai Thames. Ini adalah London Eye. London Eye dibangun untuk menyambut pergantian milenium. Awalnya London Eye sebenarnya hanya direncanakan sebagai bangunan sementara, tetapi karena begitu populer jutaan orang datang untuk menaiki, akhirnya London Eye menjadi bagian permanen. Fakta unik London Eye memiliki 32 kapsul, tetapi penomorannya sampai 33 karena nomor 13 sengaja dilewati, mengikuti kepercayaan bahwa angka 13 membawa kesialan. Sekarang kita sampai di salah satu landmark yang paling terkenal di London. Kalau selama ini kita menyebutnya Big Ben, sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Bangunan menara yang menjulang tinggi ini secara resmi bernama Elizabeth Tower, sedangkan Big Ben sebenarnya adalah nama lonceng besar yang berada di dalam menara, bukan nama menaranya. Nama Elizabeth Tower diberikan pada tahun 2012 untuk memperingati Diamond Jubilee 60 tahun masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Elizabeth Tower merupakan bagian dari Palace of Westminster, kenal sebagai House of Parliament, tempat para anggota parlemen Inggris menjalankan tugasnya. Kalau kita lihat bangunannya terinspirasi dari bangunan gotik pada abad pertengahan. Pembangunan dimulai pada tahun 1840 dan Elizabeth Tower mulai dibangun pada tahun 1843. Lonceng legendaris beratnya sekitar 13,7 ton. Di bagian atas terdapat sebuah lampu yang dikenal sebagai Ireton Light. Lampu ini akan menyala ketika House of Commons sedang bersidang. Jadi tanda bahwa para anggota parlemen sedang bekerja di dalam gedung. Elizabeth Tower sempat ditutup untuk menjalani restorasi besar-besaran selama bertahun-tahun 2017 hingga tahun 2022 untuk memperbaiki struktur batu, dekorasi hingga mekanisme jam dan memastikan landmark bersejarah ini tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Di bagian menara ini ada sejarah panjang parlemen Inggris, arsitektur Victorian yang luar biasa, dan simbol demokrasi Inggris yang sudah menjadi bagian dari wajah kota London selama lebih dari 160 tahun. Dan inilah salah satu alasan mengapa London begitu menarik. Sejarah, politik, arsitektur, kehidupan modern semuanya bersatu dalam satu pemandangan.
Ini adalah Westminster Abbey, bukan sekedar gereja tua atau tempat wisata. Tempat ini sudah menjadi bagian dari sejarah kerajaan Inggris selama hampir 1000 tahun. Bangunan yang kita lihat sekarang sebagian besar berasal dari abad ke-13. Disinilah raja-raja dinobatkan, pernikahan kerajaan dirayakan, tokoh-tokoh besar dimakamkan, dan sebagian peristiwa penting dalam sejarah Inggris yang berlangsung. Di balik hiruk-pikuk kota metropolitan ini masih berdiri begitu banyak bangunan tua yang menyimpan cerita ratusan bahkan hampir 1000 tahun. Yang membuatnya menarik, bangunan-bangunan bersejarah itu tidak dipisahkan dari kehidupan modern. Semuanya masih menjadi bagian dari kota London sampai hari ini. Untuk mengitari kota London non-stop sekitar 2 jam 30 menit. Dan terima kasih sudah ikut jalan-jalan bersama kami dari Birmingham sampai menjelajahi London. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan inspirasi serta pengetahuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.